sidang jemaat Tuhan, gimana kabarnya hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja pastinya, oke teman-teman? Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh sama-sama beribadah masih secara online, tapi tetap hadirat Tuhan luar biasa menyertai kita semua. Welcome to Ibadah Online GBAP Bunga Bakung. Shalom sidang jemaat Tuhan, saya percaya kita sudah siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini, amin. Haleluya, yang siap memuji Tuhan, saya sama-sama kita katakan, saya terima kuasa-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Kami mau menari bagi-Mu Tuhan, kami mau memuji Engkau. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Amin. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang telah Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat pun terjadi. Amin, haleluya. Mari sama-sama kita katakan lagi, kami yang telah ditebus Tuhan, kami yang telah ditebus, yes, dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang telah Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat pun terjadi. Lebih lagi kita katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang telah Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami kan pergi, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat pun terjadi. Di situ pasti mukjizat pun terjadi. Di situ pasti mukjizat pun terjadi. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk terima mukjizat-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya.
segenap hati kita katakan lagu ini. Segala kebaikanmu Lebih lagi dan lagi. segenap hatiku Yes Lord. menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kami balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas Haleluya. segala kebaikanmu. Dengan segenap hati kami memuji Engkau Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu Amin. selamanya. Terima kasih Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya diberi tema firman Tuhan, melayani atau dilayani. Nanti setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara bisa menjawab, saya melayani atau saya dilayani. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka di dalam teks kita, di dalam kitab Markus pasal yang ke-12. Markus pasal yang ke-12, ayat yang ke-30, sampai ayat yang ke-31. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lanjut saudara, ayat yang ke-33. Memang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada prinsip yang kita tidak boleh abaikan, yang sangat penting dalam kehidupan kita ketika kita melayani Tuhan. Prinsip yang pertama adalah motivasi kita di dalam melayani Tuhan. Apa sih motivasi kita sebenarnya melayani Tuhan? Apakah supaya dilihat orang, supaya kita merasa berharga, supaya kita dikenal, supaya kita hebat, ya? Apa motivasi kita melayani Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak memiliki motivasi yang benar, yang sesuai firman Tuhan di dalam melayani, satu waktu kita akan menjadi kecewa, satu waktu kita akan menjadi tawar hati, satu waktu kita akan berhenti dan hilang dari pelayanan. Karena kita tidak memiliki motivasi yang benar. Nah, motivasi yang benar itu harus dari firman Tuhan. Yang tadi kita baca di dalam Markus pasal 12, mengenai hukum yang terutama. Ada dua hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, pengertianmu, dan akal budimu. Jadi ketika kita melayani, itu kita sadar karena kita mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap pengertian kita, akal budi kita. Kita tahu kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, motivasi kita melayani Tuhan adalah kita mengasihi sesama. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ketika kita melayani orang, mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita, maka kita akan melakukan pelayanan yang the best. Pelayanan yang excellent. Pelayanan yang tidak asal-asalan. Karena saya yakin saudara, setiap kita tidak mau diperlakukan asal-asalan. Setiap kita juga tidak mau mendapatkan pelayanan yang asal-asalan. Kita juga mau mendapatkan pelayanan yang the best. Pelayanan yang excellent. Kalau saudara datang ke bank, saudara, dari pintu masuk Sapam sudah menyapa saudara. Sekarang sudah pakai apa itu? Cek tekanan suhu. Ya, disediakan sanitizer, tempat cuci tangan juga. Dan mereka menyapa saudara. Ada yang bisa saya bantu? Mereka tersenyum. Mereka melakukan itu saudara karena mereka
digaji. Karena mereka tahu bahwa ketika mereka melakukan pelayanan dengan excellent, dengan the best ini, mereka sedang memperlakukan customer-nya supaya customer-nya itu mendapatkan pelayanan yang the best, excellent, sehingga mereka tetap bisa menjadi nasabah di bank itu. Nah saudaraku, ketika kita melayani Tuhan, ada motivasi yang tidak boleh kita abaikan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita memiliki motivasi ini, maka kita tidak akan mudah kecewa, tidak akan tawar hati, kita tidak akan berhenti, dan kita tidak akan mundur dari pelayanan kita. Ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi konflik, ketika kita menghadapi kesalahpahaman satu dengan yang lain, dengan anggota tubuh Kristus yang lain, dengan pemimpin kita. Karena kita tahu kita melayani ya terutama untuk Tuhan dan melayani untuk sesama seperti melayani untuk diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tahu tentang Mother Teresa, Ibu Teresa yang melayani di Calcutta di India, dia melayani saudaraku karena dia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Dan ketika dia melayani itu di Calcutta, orang-orang yang sakit kusta, orang-orang miskin, yang menderita, yang bau, yang yang terabaikan, mungkin yang di pinggir-pinggir jalan, yang tidak terjamah oleh pemerintahan, dan mereka semuanya sakit dalam kondisi fisik, jiwa, mental, keuangan, mereka miskin. Tapi karena Mother Teresa melayani Tuhan, dia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya, maka kita melihat akhir dari pelayanannya, Tuhan memberikan dia promosi. Tuhan memberikan dia penghargaan berupa Nobel. Dan dia diakui seorang yang luar biasa. Nah saudara, ini yang menarik. Karena kalau motivasi saudara dari awalnya sudah salah, maka ujung-ujungnya saudara melayani mengejar posisi atau kedudukan atau jabatan. Dan kalau sampai kita mengejar posisi atau kedudukan atau jabatan, maka kita akan berpikir pelayanan itu harus menguntungkan. Kalau pelayanan tidak menguntungkan, saya pikir-pikir dulu. Menguntungkan untuk nama saya, menguntungkan untuk uang saya, menguntungkan siapa? Tetapi kalau motivasi kita benar, maka kita akan melayani Tuhan, melayani sesama dengan tidak asal-asalan, tapi akan memberikan yang the best, yang excellent atas sebuah pelayanan yang kita lakukan. Itu yang pertama. Saudara, kita tidak cukup punya motivasi yang benar ketika kita melayani Tuhan. Tapi kita juga harus memiliki sikap hati yang lain. Nah, kita melihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-26 sampai ke-27. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan Matius pasal 20, ayat yang ke-26. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat yang ke-27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Saudara, hal yang kedua, sikap yang harus kita miliki adalah kita harus menjadi hamba atau pelayan. Inilah yang diberikan oleh Tuhan Yesus gambaran jika seseorang mau jadi terbesar, terkemuka, dia harus menjadi pelayan, menjadi seorang hamba yang melayani, saudaraku. Tentu saja saudara, tidak mudah loh kita menjadi seorang hamba. Tidak mudah kita menjadi seorang pelayan. Kenapa? Karena saudara, seorang hamba pada waktu itu dalam bahasa aslinya dikatakan doulos atau budak. Seorang hamba dibeli saudara oleh tuannya dan dipekerjakan di rumahnya. Dan tentu saja budak yang sudah dibeli menjadi hamba yang melayani tuannya 24 jam ya, dan menjadi kepemilikan daripada tuannya. Dan budak ini tidak punya hak apa-apa untuk dilayani selain melayani. Jadi saudara, ketika kita punya sikap hati sebagai seorang hamba atau pelayan, yang pertama seorang hamba itu dia tidak punya hak untuk menuntut apapun untuk dilayani. Yang ada adalah melayani. Nah, kalau tadi saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, saya melayani atau saya dilayani? Kita adalah melayani, bukan dilayani. Kenapa? Karena kita dulu ini budaknya dosa. Kita budak yang ditebus oleh darah Yesus. Kita sekarang menjadi milik Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus adalah tuannya kita.
dan kita dibeli dan kita melayani dia. Jadi jawabannya sudah jelas bahwa kita melayani bukan dilayani. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena kita adalah milik daripada Tuhan Yesus dan kita harus melayani dia. Nah saudaraku, seorang hamba dia juga tidak memiliki hak apapun atas dirinya kecuali tuannya. Kalau tuannya suruh dia lakukan A, dia harus lakukan A. Kalau tuannya suruh lakukan B, dia harus lakukan B. Tidak mungkin dia tidak melakukan apa yang tidak diperintahkan tuannya. Dia harus melakukan apa yang diperintahkan tuannya. Nah, di dalam gambaran Lukas 17 yang nanti Bapak Ibu Saudara baca sendiri, itu dikatakan juga, ketika hambanya pulang dari berladang, tuannya berkata, tolong siapkan makanan, tolong siapkan minuman, tolong kamu lakukan ini, tolong kamu lakukan itu. Setelah selesai, kamu baru boleh makan dan boleh minum, baru silakan kamu pulang. Jadi, seorang hamba, dia tidak memiliki hak atas dirinya. Dia cuma berkata, ya Tuhan, saya lakukan. Ya, saya segera lakukan. Saya lakukan. Dia tidak punya hak apapun. Nah saudara, memiliki sikap hati sebagai seorang hamba atau pelayan dalam melayani bukan hal mudah. Apalagi posisi kita di tempat kerjaan penting. Sebagai direktur, manajer. Kok di gereja saya diatur-atur, diperintah sama anak kecil, diperintah sama orang yang baru gede gitu. Disuruh ini, disuruh itu. Sedangkan saya di perusahaan jadi bos. Ada seorang pengusaha yang saya kenal, ya, dia terlibat pelayanan, dia mau jadi asyir. Saya tanya, kenapa Om mau jadi asyir di gereja? Kalau Om bisa melayani dalam bidang yang lain. Dia bilang, Vili, saya ini bos di perusahaan besar, ya. Dan semua orang-orang karyawan saya, supir saya, orang-orang itu mereka hormat, mereka segan, mereka melakukan apa yang saya minta. Saya perintahkan mereka melakukan dengan baik. Dan mereka tidak pernah berkata tidak, dan mereka melakukannya. Dan saya di sini belajar juga menjadi seorang hamba kepada Tuhan, majikan saya. Saya mau belajar menyalami orang, memberikan orang senyum. Saya ingin belajar melayani. Saudara, kita harus memiliki sikap hati seorang hamba. Sikap hati sebagai pelayan Tuhan ketika kita ingin melayani Tuhan. Nah saudaraku, seorang hamba itu juga tidak menuntut untuk mendapat pujian. Tidak menuntut untuk mendapat penghargaan atas pekerjaan yang dilakukannya. Hei lihat dong Tuanku, saya sudah melakukan ini, saya sudah mengerjakan ini, luar biasa kan? Tidak patut dikatakan di dalam kitab pasal Lukas 17 tadi kalau saudara baca. Seorang hamba juga tidak mencari keuntungan atau kepentingan untuk dirinya sendiri. Seorang hamba adalah dipanggil untuk dia melayani tuannya. Nah Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ini tidak mudah. Kita memiliki sikap hati sebagai seorang hamba atau pelayan. Tetapi Tuhan mau kita melayani, memiliki sikap hati sebagai hamba atau pelayan. Di dalam Matius pasal 20 ayat 28 yang terakhir, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di sini Yesus bukan hanya mengajarkan bahwa ketika engkau ingin menjadi besar, menjadi terkemuka, engkau menjadi pelayan atau hamba. Tapi Yesus juga memberikan dirinya adalah contoh. Dia adalah hamba, dia adalah pelayan. Bahkan kalau saudara membaca di ayat-ayat yang berikutnya, mungkin di kitab-kitab yang lain dikatakan barang siapa ingin menjadi pemimpin, seorang yang muda, maka dia harus menjadi pelayan. Dan aku pun melayani orang-orang. Dan Yesus pun memberikan contoh. Dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi dia datang ke dunia ini untuk melayani. Ini adalah contoh yang baik. Kita perlu belajar daripada Tuhan Yesus. Dia merendahkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba ke dunia ini untuk melayani bagi banyak orang. Ketika ada orang yang membutuhkan, guru anakku sakit, dia segera datang. Ketika ada yang berkata, guru tolonglah aku, dia segera lakukan menolongnya.
Yesus ini merupakan gambaran yang sempurna bagaimana dia melayani Tuhan sebagai seorang hamba. Dia tidak punya hak atas dirinya sendiri. Dia tahu yang punya hak adalah empunya Bapaknya. Dia melakukan, mengerjakan pekerjaannya berdasarkan kehendak Bapaknya. Dan dia tidak pernah menolak. Dan dia juga tidak pernah mengambil pujian, mengambil keuntungan. Dia tidak membanggakan dirinya sendiri. Meskipun dia bisa menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat, mengajar dengan hikmat Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah menjadi sombong. Karena dia tahu, dia seorang hamba, dia seorang pelayan. Dia mengerjakan tugas apa yang diperintahkan Tuhannya. Dan dia tidak menuntut apapun, bahkan ketika dia dicaci maki, ketika dia diludahi, ketika dia disalib, ketika dia dianiaya, diberi mahkota, dicambuk, disalibkan di Bukit Golgota, menyerahkan dirinya bagi tebusan bagi banyak orang. Dia tetap merendahkan diri sebagai seorang hamba. Dia tidak menuntut haknya atas apapun atas diri. Dia menyerahkan semua haknya kepada Tuhan, kepada Bapaknya di surga. Saudaraku, betul-betul tidak mudah, saudaraku. Di dalam melayani kita harus benar-benar punya sikap hati sebagai pelayan atau sebagai hamba. Saya katakan tidak mudah. Tetapi Yesus sudah menjadi teladan. Kalau Yesus bisa mengambil rupa sebagai seorang hamba dan pelayan, melayani bagi banyak orang, kita juga bisa mampu mengambil rupa sebagai seorang hamba dan pelayan untuk melayani bagi banyak orang. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, posisi saya kan jabatannya penting, saya punya kedudukan. Saudaraku, pakailah kedudukan, posisi saudara, jabatan saudara untuk melakukan banyak hal lagi. Yakni misi seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Di mana dia menjadi tebusan bagi banyak orang. Misi daripada Tuhan Yesus adalah dia memberitakan kabar baik. Sehingga bagi banyak orang bisa mendengar kabar baik itu dan diselamatkan. Pakailah kedudukan saudara, pakailah posisi saudara, pakailah jabatan saudara. Jikalau saudara memiliki hal itu untuk sebuah misi, untuk bisa membawa Kristus kepada mereka, untuk bisa mereka datang kepada Kristus. Bukan sebaliknya dengan posisi atau jabatan itu. Membuat saudara menekan orang di bawah saudara. Mengintimidasi. Membuat orang-orang itu bekerja sepertinya dipaksa. Bukan saudara memberdayakan orang, tapi memperdayakan. Saudara bukannya memaksimalkan orang, tapi memanfaatkan orang. Saudara bukannya lagi menjadi berkat, tapi justru menjadi bukan lagi saudara melayani untuk kepentingan kerajaan Allah, tapi saudara melayani untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan saudara mungkin mengorbankan orang lain demi kepentingan saudara. Itu bukan sikap seorang hamba atau pelayan. Tapi biarlah pada pagi hari ini kita mau belajar. Ketika kita melayani, memiliki motivasi yang benar. Miliki sikap hati sebagai pelayan atau hamba. Dan miliki misi untuk menjadi berkat, menyelamatkan bagi banyak orang untuk dibawa kepada Kristus. Saudara, Natal merupakan momen yang terindah, sukacita bagi kita semua. Karena Kristus datang, lahir di muka bumi. Tetapi dia juga tidak hanya lahir. Dia memberikan contoh sebagai hamba, sebagai pelayan selama dia hidupnya. Bahkan dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Momen yang terindah di bulan Desember ini, Christmas, mengingatkan kita, ayo mengambil rupa sebagai seorang hamba atau pelayan. Kita melayani lebih banyak lagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita melayani bukan untuk mencari untung, untuk kepentingan kita. Kita melayani bukan untuk kita terkenal dan dikenal. Kita melayani bukan untuk membuat kita semakin besar dan hebat. Tapi kita melayani karena motivasi kita mengasihi Tuhan
dan sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saya percaya kita akan lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan kita. Kalau mungkin ada banyak kekecewaan terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak konflik satu dengan yang lain sebagai pekerja Tuhan, pengurus Tuhan. Ada banyak kesalahpahaman antara jemaat satu dengan jemaat yang lain. Ada banyak asumsi-asumsi yang terjadi di antara pemimpin dengan pemimpin yang satu. Mari kita sama-sama merendahkan diri kita. Ingatkan diri kita sendiri. Saya adalah hamba. Saya adalah pelayan yang bekerja kepada Tuannya tanpa menuntut hak. Bahkan mungkin tidak ada orang yang menghargai kita. Bahkan mungkin tidak ada orang yang memberikan kita pujian. Bahkan mungkin tidak ada orang yang menganggap kita. Tapi apapun yang kita lakukan, semuanya Bapa di surga melihat. Dan Bapa di surga akan memberikan upah. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, saya melayani bukan untuk dilayani. Seperti Kristus, dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi dia melayani. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya Engkau mengingatkan kami untuk kami memiliki motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Untuk kami memiliki sikap hati sebagai seorang hamba atau pelayan. Bahkan kami memiliki misi yang jelas ketika melayani. Untuk kami bisa membawa orang banyak datang kepada Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita mau mengangkat suara kita mau bersatu hati berdoa. Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saat ini kami bersatu hati setiap jemaat Tuhan di GBAP, kami bersama-sama berdoa, menaikkan doa kami ke hadapan Tuhan, menaikkan syukur kami untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami di tempat ini Tuhan. Itu semua berkat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dalam kondisi kami masing-masing, kami percaya kami diberkati, kami diberikan dengan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang selalu menyertai setiap langkah kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga kami menaikkan doa kami Tuhan. Kami bersatu hati berdoa memberkati bangsa kami Indonesia. Kami berkatakan berkat atas Indonesia. Kami memberkati daerah-daerah di Indonesia Tuhan. Kami berdoa memberkati para pemimpin di Indonesia. Kami percaya pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah diurapi oleh Tuhan, dipenuhi dengan hikmat roh takut akan Tuhan. Dan kami berdoa memberkati setiap kekayaan alam di bangsa kami Tuhan. Engkau memakai setiap kekayaan alam ini untuk dipergunakan dengan bijaksana oleh setiap masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami berkati Tuhan untuk secara khusus proses pemulihan dari virus corona di Indonesia. Kami percaya campur tangan Tuhan, pemulihan terjadi atas bangsa kami. Kami terima pemulihan, kami terima kesembuhan. Kami percaya setiap yang sakit Tuhan Kau yang menyembuhkan. Kami percaya anak-anak-Mu yang sedang dalam kondisi yang tidak baik, Engkau Allah yang menyembuhkan, memulihkan kehidupan mereka, memulihkan tubuh mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya juga Tuhan Engkau Allah yang menjadi penghibur bagi setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang berduka karena ditinggal oleh keluarga. Kami percaya Tuhan penghiburan yang sejati datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini juga kami berdoa menyerahkan untuk seluruh pekerjaan daripada seluruh jemaat Tuhan. Engkau Allah memberkati apapun yang menjadi pekerjaan mereka Tuhan. Biar itu semuanya demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan berkati pekerjaan, perekonomian di dalam nama Yesus Kristus, supaya semuanya kembali stabil di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa memberkati juga untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang memulihkan setiap mereka. Kami juga serahkan Tuhan untuk para gereja-gereja-Mu GBAP Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, bahkan gereja-gereja Tuhan yang di bangsa ini. Kami percaya Tuhan Kau memberkati gereja-gereja, boleh menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan Kau berkati para pemimpin gereja Tuhan, supaya boleh menjadi saluran berkat, bahkan juga boleh menjadi wakil Tuhan di bumi ini Tuhan. Kami juga serahkan untuk
Pemimpin kami khususnya GBAP Tuhan, kami serahkan hamba-Mu Ibu Mary Hartanti. Kami juga serahkan hamba-Mu Bapak Hendro Tohalim. Tuhan Engkau memberkati, berikan kesehatan, kekuatan. Kami percaya hikmat daripada Allah turun atas beliau dalam nama Yesus Kristus. Engkau berkati apapun yang menjadi perencanaannya, kehidupannya, kesehatannya, keluarganya di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan setiap pendeta-pendeta yang di daerah-daerah juga Tuhan, Engkau mengurapi, memberkati dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar setiap seruan doa kami. Kami terima jawaban Tuhan tepat pada waktunya, indah pada saatnya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya, amin. Kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan tentang melayani dan dilayani. So, mari kita sama-sama belajar tentang melayani dan kita jadikan Yesus Kristus sebagai teladan kita dalam melayani. Tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan momen Natal, dan momen Natal kali ini kita tetap akan mengadakan ibadah walaupun masih secara online. So jangan lupa pantengin terus YouTube GBAP karena kita akan bersama-sama merayakan Natal walaupun secara online. Dan teman-teman, pada bulan Natal ini kita akan mengadakan momen berbagi kasih. So bagi sidang jemaat Tuhan yang ingin mensupport dalam bentuk dana, boleh silakan menghubungi Sekretariat GBAP Robinson. Memberikan persembahan adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan dan gereja kita. So, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, silakan klik link berikut ini. Kita akan mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Kita akan menerima berkat dan kita akan doa penutup yang akan diberikan oleh hambanya. Di Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah melakukan ibadah kita dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menerima doa berkat, jikalau Bapak Ibu Saudara mengalami sakit, maka Bapak Ibu Saudara bisa memegang bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saya percaya oleh bilu-bilu Yesus, saudara akan mengalami kesembuhan. Dan kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang, oleh waktu. Tetapi kalau kita sepakat, kita percaya kepada firman Allah, dan kita akan melihat firman itu akan bekerja dan kesembuhan pasti terjadi. Bapak, siang hari ini aku berdoa untuk orang-orang yang sakit Tuhan. Ketika mereka sakit Tuhan dari atas tubuhnya, baik kepalanya, kakinya, tangannya Tuhan. Mungkin mereka ada yang mengalami saraf-saraf yang kejepit Tuhan. Mereka ada mengalami infeksi paru-paru Tuhan. Mungkin mereka mengalami sel kanker yang ada dalam tubuhnya. Mungkin mereka mengalami kena COVID hari ini Tuhan. Bapak, hari ini aku berdoa oleh bilu-bilu Yesus, Kau menyembuhkan mereka Tuhan. Aku percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kau memberikan kesembuhan saat ini Tuhan. Biarkan firman Allah bekerja dan menyembuhkan Tuhan. Mereka yang meletakkan tangannya di bagian tubuh yang sakit, hari ini biarkan kuasa daripada Tuhan. Urapan Roh Kudus hari ini menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan mereka mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, hari ini juga aku berdoa Tuhan. Buat jemaat Tuhan yang dalam usahanya mengalami masalah. Dan mungkin dalam keluarganya mengalami masalah. Dalam pekerjaannya ada tantangan Tuhan. Hari ini aku berdoa Kau memberikan jalan keluar kepada mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh memiliki kemenangan bersama dengan Tuhan. Mereka tidak akan takut dan mereka tidak akan goyah, tidak akan khawatir. Tapi mereka akan tetap kuat Tuhan. Bersama dengan Tuhan mereka menghadapi apapun Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara mengangkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Tuhan dan kasih kemurahan Tuhan dan anugerahnya menyertai saudara sampai Maranatha. Yang percaya katakan amin.